Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kita kembali lagi bersama Miss Nila dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan ke-10. Oke. Pada pertemuan ke-10 ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, kita masih membahas materi cerpen part 2. Yang lalu kita sudah membahas pemahaman cerpen. Di dalamnya ada pengertian, ciri-ciri, serta jenis cerpen. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam cerpen, demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari, serta unsur pembangun cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen itu ada nilai moral yang berhubungan dengan sikap dan tingkah laku, ada religius yang berhubungan dengan keagamaan, ada budaya, ada kepahlawanan, sosial, dan politik. Langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Pertama, membaca cerpen dengan seksama, baca semua isi cerpen dan pahami. Selanjutnya, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh, serta menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan tokoh atau dialog tokoh. Selanjutnya, demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti, menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. Ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Keempat, menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Serta yang kelima, mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat dalam cerpen itu sendiri. Ada unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerpen itu sendiri. Ada kebahasaan cerpen serta struktur cerpen. Unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada tema. Tema berbeda dengan judul. Tema berisi tentang hal-hal yang umum dan biasanya memuat kata nomina, ya, atau dia contohnya misalnya temanya tentang percintaan, judulnya tentang cinta bertepuk sebelah tangan, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya ada alur atau plot terbagi menjadi dua, yaitu linier dan kilas balik, dan ada juga alur yang terdapat dua-duanya, yaitu alur maju mundur, ya. Kilas balik itu alias alur mundur, ya. Selanjutnya ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, waktu, dan latar suasana. Ada penokohan. Penokohan adalah tokoh yang telah diberi watak oleh pengarang. Misalnya ada antagonis, ada protagonis, dan sebagainya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu terbagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya yang terakhir ada amanat dalam unsur intrinsik cerpen. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui isi cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen. Pertama, latar belakang masyarakat. Dan yang kedua, kepengarangan. Latar belakang masyarakat, faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi pengarang dalam membuat cerpen. Kepengarangan yaitu latar belakang penulis. Salah satu faktor berasal dari dalam diri penulis yang mendorong penulis untuk membuat sebuah cerpen. Ada juga latar belakang
tentang budaya pengarang, ada latar belakangnya di mana dia tinggal dan tahun berapa si pengarang itu buat. Seperti itu ya latar belakang tentang unsur extrinsic cerpen tentang kepengarangan. Selanjutnya, struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, exposition. Kedua ada pengungkapan peristiwa, complication. Ada menuju konflik, rising action. Keempat, puncak konflik, turning point. Dan yang kelima, penyelesaian. Tidak jauh beda dengan struktur cerita-cerita yang lainnya. Oke, yang terakhir ada unsur kebahasaan cerpen. Unsur kebahasaan cerpen itu ada kata keterangan. Apa itu kata keterangan? Yaitu untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana, serta sebagai contohnya misalnya di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan dan lainnya. Itu kata keterangan. Ada kata keterangan tempat dan ada kata keterangan waktu serta suasana. Selanjutnya ada verba aksi. Apa itu verba aksi? Verba aksi adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan, bukan sikap mental yang tidak tampak. Beda dengan kata kerja material, itu kan kata kerja yang berhubungan dengan tindakan fisik. Kalau verba aksi dia berhubungan dengan pemahaman tindakan yang bersifat mental. Misalnya apa? Memahami, contoh katanya. Kalimatnya, Wirda sangat memahami materi bahasa Indonesia yang diajarkan oleh gurunya. Verba aksinya apa? Kata memahami. Itu ya. Selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat yang mendeskripsikan pelaku sebagai penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalnya ada sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Yang mana kata sifat? Tinggi, ya, gagah, beruban. Sebenarnya kata sifatnya itu putih. Uban itu identik dengan putih. Itu kata sifat ya. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerpen itu ada dialog yang berhubungan dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi dialog dalam cerpen itu bisa dituliskan dalam kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Oke. Itu saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.